Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul hurat taramin, kepada masyayikh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang selalu kami muliakan, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumih, kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat bertemu di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya fi dunia wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Di sini kami akan menyampaikan risalah berjudul Manusia-manusia yang dirindukan surga. Dalam kitab Turatun Nasihin disebutkan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Jadi wala sampun dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu utawi swarga iku mustaqatun rindu apa swarga ila arba'ati nafarin maring papat pira-pira golongan. Talil Qur'an suwijine wong kang maca Qur'an, wa hafidhil lisan lan kapindhone wong kang ngreksa lisane, wa mut'imil jinan lan kaping telune wong kang aweh mangan dumateng wong kang keluwen, wa shaimina lan kaping papat wong kang puasa-puasa kabeh nanti fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Jadi surga rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Quran, yang kedua orang yang mau menjaga lisannya, yang ketiga orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah orang yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang kami hormati, bahwa yang pertama orang-orang yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dalam kitab Tibyan, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa man utawi sapa wong iku qira'a lamun maca sapa man ing Al-Qur'an harfan ing sahuruf min kitabillahi ta'ala saking kitab Gusti Allah Ta'ala, falahu mongko iku kedue man hasanatun utawi kebagusan. Wal hasanatu utawi kebagusan siji iku bi asyri amsalihah, kelawan 10 padane kebagusan siji. La aqulu orang ngucap sapa ingsun jeneng Nabi, alif lam mim ing alif lam mim iku harfan sahuruf. Walakin alif tetapi alif iku harfan sahuruf, wa lam lan lam iku harfan sahuruf, wa mim lan mim iku sahuruf. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat 1 kebajikan. 1 kebajikan itu sebanding dengan 10 kebajikan. Dan Nabi bersabda bahwa alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu adalah lipatan-lipatan pahala yang diberikan kepada kita orang-orang yang mau baca Al-Quran. Di hadits qudsi di dalam kitab yang sama disebutkan bahwa Allah berfirman, man utami sapa wong iku saholahu namun nungkulaken ing man apa Al-Qur'an wa dzikri lan dzikir maring ingsun an masalati andos saking nyuwun ing ingsun a'taituhu mongko paring sapa ingsun ing man afdhalu ma ing luweh utama-utamane barang uti kang aweh sapa ingsun asailina ing wong kang nyuwun kabeh. Jadi bahwa barang siapa yang terlena dengan membaca Al-Quran atau terlena dengan zikir kepada saya Allah, sehingga dia terlupa untuk meminta kepadaku Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya semua perkara yang utama, yang lebih utama dibandingkan kepada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Misalnya kita tuh ya, misalnya kita saja, kita mempunyai anak yang soleh, tentu saja
tanpa meminta apa kebutuhan anak kita, kita akan memberikan. Misalnya mereka sarung, rok atau celana mereka sobek atau baju, apakah kita akan menunggu mereka meminta? Tentu saja tidak. Kita akan memberikan apa kebutuhannya tanpa mereka meminta. Allah juga demikian. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran sehingga dia terlena, sehingga dia terlupa untuk meminta kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan apa kebutuhannya tanpa dia meminta. Itu tersebut dalam kitab At-Tibyan. Yang kedua adalah wahafizil lisan, menjaga lisan. Nabi bersabda bahwa banyak manusia yang puasa mereka itu sia-sia karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Di sini ada beberapa perkara yang membuat puasa kita itu sia-sia. Jadi kita puasa dari pagi sampai sore, kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Perkara yang menggugurkan pahala puasa adalah yang pertama, berdusta. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah adu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Dan yang kelima adalah melihat dengan syahwat. Mari kita jauhi 5 perkara tersebut. Karena sia-sia kita melakukan ibadah puasa kalau tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga adalah wamut aimil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ada sebuah cerita bahwa dahulu kala ada seorang ibu-ibu yang sedang makan. Di tengah makannya ada seorang meminta-minta terhadap ibu tersebut. Ibu, berikanlah kepada saya sudah beberapa hari tidak makan. Maka ibu itu kemudian memberikan makanan tersebut kepada ibu yang meminta tadi. Setelah selesai makan, ibu itu kemudian mengajak anaknya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar karena memang pekerjaannya adalah mencari kayu bakar. Di saat mencari kayu bakar itu, ternyata anaknya ini diambil oleh macan. Diambil oleh macan untuk dimakan. Ibunya ini meraung-raung, menjerit-jerit. Ya Allah, tolonglah saya, anak saya diambil macan, akan dimakan oleh macan. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, tolonglah ibu tersebut, ambil anaknya, berikan kepadanya. Karena dia tadi telah sedekah terhadap orang yang kelaparan. Maka Jibril pun datang kepada anak tersebut. Dan dia mengambil anak tersebut dan diberikan kepada ibu tersebut. Ibu, apakah kamu tidak ridho dengan satu suapanmu tadi yang kau berikan kepada orang miskin, kemudian diganti oleh Allah suapan harimau ini? Tentu saja kita akan ridho ibu, bukan? Bahkan dikatakan bahwa as-shadaqatu daf'ul bala, sedekah itu menjauhkan bilahi, menjauhkan bencana. Dalam hadis Nabi juga bersabda bahwa waman utawi sapa wong iku kodo lamun nekane sapa man hajata akhihi ing kebutuhane dulure man al muslim ka muslim nanti fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan kodo muga nekane sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu maring man al fahajatan ing sam kebutuhan nang yaumul qiyamah disomben ing dalam dina kiamat. Jadi barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut 1000 kebutuhan nanti di hari kiamat. Maka dari itu, mari kita berbagi, memberi, bersedekah, diperbanyak di bulan Ramadan. Yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan. Nabi bersabda bahwa man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapa wong iku malam memposo sapa man Ramadan ing bulan Ramadan imanan krana iman maring Gusti Allah wa ihtisaban lan krana golek akhirat ghafara mongko ngapura sapa Allah taala Gusti Allah taala ma ing dosa taqaddama kang wis dingin apa dosa min dzambi saking dosane man. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lalu. Itu adalah fadilah bagi orang-orang yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, bahwa puasa ini adalah kewajiban bagi kita. Dan kita sebagai muslim juga wajib menghormati bulan yang mulia ini.
Mari kita jaga anak-anak kita, mari jaga keluarga-keluarga kita supaya kita menghargai bulan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pemirsa yang berbahagia, kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.